Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Juliana AR, CGP Angkatan 10 tahun 2024, SMK Negeri 1 Perikanan Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4, Budaya Positif. Berikut adalah pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, apakah pemberian hukuman positif seperti membaca dan membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak? Yang ketiga, apakah memberi hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Muncul kata disiplin. Disiplin merupakan sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya, yakni menuju nilai-nilai kebajikan. Muncul istilah hukuman, konsekuensi, restitusi. Mari kita lihat perbedaan di antaranya. Hukuman adalah tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan. Sedangkan konsekuensi adalah hasil atau akibat alami dari perilaku siswa yang dapat terjadi tanpa campur tangan guru. Sementara restitusi merupakan upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh perilaku siswa. Berikut adalah penerapan segitiga restitusi, di mana lantai dasar segitiga restitusi ini merupakan menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Adapun kebutuhan dasar manusia itu adalah yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Sebagai seorang guru, kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Berikut adalah contoh pemaparan pada kasus 1. Berikut adalah contoh pemaparan pada kasus 2. Apakah seorang siswa itu memerlukan sebuah penghargaan atau hadiah? Apakah dampak positif dan negatifnya? Berikut adalah aksi nyata, sosialisasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Juliana, calon guru putra angkatan 10 tahun 2024, SMK Negeri 1 Perikanan Tanjung Balai. Baik, terima kasih saya ucapkan di sini kepada Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan diri untuk hadir di ruangan yang virtual ini untuk menghadiri presentasi saya yang berjudul Budaya Positif. Di sini saya mohon maaf tidak bisa slide saya tampilkan karena mati lampu. Ini kita pakai genset, jadi takutnya nanti fokus bermasalah. Nanti saya khawatirkan seperti itu. Tapi nanti linknya saya kasih di grup WA. Yang mohon izin, saat ini HP-nya terlalu jauh, jadi nggak bisa connect. Saya coba tadi saya. Baik, terima kasih. Saya mulai ya. Untuk mengambil keberkahan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa, beragama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai.
Baik, di sini judul materi saya adalah budaya positif. Hal yang pertama terkesan dari budaya positif ini muncul karena saya langsung ke materi biar main ke materi saya. Muncul kata disiplin. Kira-kira disiplin itu apa ya Bapak Ibu ya? Apa kira-kira ya? Disiplin. Taat peraturan. Iya. Sesuai prosedur. Iya, benar ya. Sekolah kita merupakan sekolah yang menerapkan disiplin yang sangat tinggi. Nah, dari disiplin-disiplin yang kita terapkan ini, kita mengharapkan muncullah nilai-nilai kebajikan. Muncullah nilai-nilai kebajikan tadi yang akan diyakini seorang siswa itu yang memunculkan keyakinan dirinya, maka akan melahirkan budaya yang positif. Maka sana ini. Oke, iya. Terima kasih. Berikut slide berikutnya. Saya maksud. Nah, berikutnya ada kata hukuman. Identikkan disiplin itu dengan hukuman. Ada yang tahu apa arti hukuman? Ayo, ya silakan Ibu Herlina, Ibu Evi, yang saya jalan-jalan aja. Sebenarnya saya kebetulan kita cuma satu. Ibu Herlina dulu, dipersilakan Ibu. Menurut saya, hukuman itu adalah suatu tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan. Terima kasih Bu Herlina. Menurut Ibu Herlina, hukuman itu adalah tindakan yang diberikan kepada seorang siswa atas kesalahan. Jadi tadi Ibu Evi sudah jelaskan. Silakan Bu Evi. Baik, menurut saya hukuman itu adalah cara yang ditimbulkan akibat tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan. Iya, terima kasih ya. Cara yang ditetapkan karena seseorang tadi tidak melakukan peraturan itu tadi ya Bu ya. Ada lagi? Iya, Ibu Desi. Iya, silakan. Hukuman itu sebagai cara terhadap seseorang agar tidak mengulangi kembali kesalahannya. Terima kasih Bu Desi. Jadi hukuman tadi adalah merupakan sebuah alat supaya anak itu tidak mengulangi lagi kesalahannya. Benar juga itu ya kan? Iya. Tapi dari sini hukuman ini apakah berbeda dengan konsekuensi? Nah, itu ya muncul kata konsekuensi, ya kan? Itu beda-beda tipis-tipis aja itu. Konsekuensi, konsekuen. Ada yang paham tentang konsekuensi? Iya, Ibu Mas, silakan Ibu. Terima kasih. Kalau menurut saya, refleksi itu adalah refleksi dari suatu tindakan. Terima kasih Bu Mas. Refleksi dari sebuah tindakan yang positif itu ya Bu ya. Iya, benar juga itu. Itu merupakan konsekuensi. Ada lagi kira-kira Bu? Iya, Ibu Irma, Ibu ST. Ibu Irma dulu yang tadi. Konsekuensi adalah akibat, hasil, atau pengaruh dari sebuah perbuatan. Iya, benar sekali ya. Nggak salah juga itu konsekuensi ya tindakan dari perbuatan. Ibu ST, silakan. Terima kasih. Menurut saya konsekuensi itu adalah hal yang mengalir secara alami dari pilihan tindakan maupun keputusan. Super sekali ya. Iya, terima kasih. Iya, itulah dia makna dari konsekuen ya. Disiplin yang positif tadi melahirkan dari sebuah hukuman, melahirkan sebuah konsekuensi. Sebenarnya kalau disiplin yang baik, kira-kira menurut Ibu Dharma apa ya kira-kira? Menurut saya itu sifat positif yang meliputi ketaatan terhadap norma yang berlaku di lingkungan sekitar. Ya, sikap yang positif itulah dia disiplin
Terima kasih atas jawabannya kawan-kawan semua. Kita lanjut slide berikutnya. Ya, lagi saya tadi lagi coba. Bersengaja tadi pinjam paper, nah, slide. Sebenarnya kalau disiplin yang baik, kira-kira menurut Ibu Dharma apa ya kira-kira? Menurut saya itu sifat positif yang meliputi ketaatan terhadap norma yang berlaku di sekitar. Ya, sikap yang positif lagi ya, disiplin ya. Terima kasih atas jawabannya kawan-kawan semua. Kita lanjut slide berikutnya. Ya, lagi saya lagi coba. Bersengaja tadi pinjam paper, nah, slide. Baik, di sini saya akan mengenalkan sebuah istilah baru, yaitu restitusi. Pernah dengar Bapak Ibu restitusi? Ya? Oh, nama Bapak. Iya, resti gitu ya Pak ya. Iya. Restitusi ini kalau istilahnya dalam buku ada, ya. Tapi kalau kita bawa dalam pembelajaran juga ada. Restitusi ini merupakan sebuah upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang telah disebabkan oleh perilaku siswa. Ya, ada usaha, ada upaya untuk memperbaiki kerusakan itu. Jadi misalnya kalau siswa ini melakukan kesalahan, contohnya siswa tersebut tadi misalnya dapat uangkan kesalahan dia gitu ya. Ada usaha siswa itu untuk memperbaiki kesalahannya itu supaya tidak dapat ulangan lagi. Nah, itu disebut restitusi. Nah, demikian ya. Oke, Pak, paham ya. Nah, restitusi ini dia memiliki segitiga, bentuk segitiga. Udah, oke saya ajak Bapak Ibu untuk berbayang-bayang. Bapak Ibu tahu segitiga? Iya, punya sudut berapa? 3, ya benar, namanya juga segitiga ya, punya sudut 3. Nah, di lantai dasar segitiga itu merupakan identifikasi permasalahan. Ya, menstabilkan identifikasi permasalahan yang ada. Apa kira-kira permasalahan siswa tersebut? Disitulah letak identifikasinya. Kemudian salah satu sisi segitiga itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita harus memvalidasi, benar tindakanmu ini. Menurutmu benar nggak? Salah nggak? Nah, gitu. Kira-kira datang terlambat, salah nggak menurutmu? Benar nggak menurutmu? Nah, gitu. Itu validasi. Ya. Kemudian yang sisi yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinannya. Menanyakan keyakinannya artinya ini kita coba untuk dia memancing solusi yang ada. Dari siswa yang terlambat tadi, kira-kira bisa nggak siswa itu berubah? Apa yang membuat dia itu terlambat tadi? Itu diidentifikasi permasalahan itu. Nah, ketika kita melangkah ke validasi, lanjut kita menanyakan keyakinannya. Maksud saya keyakinan tindakan ini benar apa salah, gitu ya kan? Nah, jadi kalau memang misalnya benar, lanjutkanlah, gitu kan? Tapi kalau salah, tindakan apa yang bisa untuk memperbaiki kesalahan ini? Misalnya terlambat tadi apa alasannya? Identifikasi lah, misalnya dia bangun terlambat, gitu ya kan? Berarti kalau untuk keyakinan kira-kira datang terlambat ini apa solusinya? Dari kau yang bangun terlambat sehingga menyebabkan kau terlambat ke sekolah, gitu ya kan? Bangun cepat buat alarm, misalnya itulah katanya ya kan, buat alarm. Nah, itu sudah merupakan restitusi. Sebenarnya ini restitusi
restitusi ini sudah kita lakukan ya Bapak Ibu. Cuma mungkin kita belum mengenal dari istilah baru. Sama saya itu juga istilah baru. Oke ya, kita lanjut. Nah, masuklah langkah yang terakhir dari restitusi tadi adalah menanyakan keyakinan. Masuklah kita pada konsep keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang merupakan kesepakatan kita antara murid dengan guru tadi ataupun kesepakatan kita di kelas ya, yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, nilai-nilai yang baik tadi itulah keyakinan kelas. Kesepakatan itu intinya. Ya, kesepakatan antara kita dengan murid. Nah, istilahnya sekarang keyakinan. Ya, saya pun agak juga ini. Baik, berikutnya sekarang kita bahas mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup termasuk makan dan minum, ya kan? Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, perhatian termasuk dari situ, ya kan? Kemudian kebebasan itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Kemudian kesenangan, manusia itu juga perlu happy, perlu. Kemudian kekuasaan, manusia kadang perlu nama, perlu namanya untuk diakui. Oke. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya. Berikutnya, ya, sebagai seorang guru kita punya 5 posisi kontrol kita. Ya. Sebagai seorang guru kita punya 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu kita sebagai penghukum. Yang kedua kita harus bisa membuat rasa bersalah kepada siswa. Yang ketiga kita harus bisa menjadi seorang teman. Yang keempat kita memantau siswa itu. Dan yang kelima kita sebagai pemimpin. Kalau dalam istilah bahasa kampung saya sana manajer katanya gitu, ya kan? Nah, jadi kita bisa memimpin siswa itu, artinya memimpin problemnya tadi itu, memimpin permasalahannya tadi ya. Kita bisa sebagai penghukum, kita bisa sebagai membuat rasa bersalah, kita bisa sebagai teman, kita bisa sebagai pemantau, dan kita bisa sebagai pemimpin untuk permasalahan yang ada. Oke ya. Nah, di sini saya akan mengambilkan sebuah kasus. Ya, ada kasus pertama. Siapa tadi saya beri ya? Kasus pertama. Ya. Ibu lagi saya bersilakan untuk membahasnya. Ya, terima kasih kepada Ibu Yeni. Kasus pertama, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Titi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Kemudian Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu ini. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada.
Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada ibu ini tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada kejadian guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Kasmiani. Ya, jadi tadi dari kasus yang sudah dibicarakan dibacakan oleh Ibu Aslian itu nampak dia ada permasalahan sebuah siswa, ya kan? Permasalahannya itu anak ini meleceh-leceh dulu lah itu bahasa kita, ya kan? Jadi dari permasalahan ini langkah apa yang pertama kita lakukan? Kita harus mengidentifikasi permasalahannya, memvalidasi tindakan mereka itu, ya kan? Baru kita merestitusinya. Kira-kira siapa yang bisa memberikan tanggapan? Iya, kepada Ibu Dewi Yuliana dipersilakan. Baik, terima kasih Bu. Dari kasus siswa tadi, kita bisa melihat bahwa permasalahan yang ada itu ya pada permasalahan pertama kita bisa melihat identitas dari permasalahan itu apa. Jadi ketika misalnya Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan mengatakan, ayolah nak tugasnya dikerjakan, nanti kita ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Nah itu ketika dia bilang ayolah tugasnya dikerjakan, maka itu disebut dengan identitas, begitu. Jadi begitu. Lalu kalau misalnya kita cari di situ yang apakah ada tindakan validasi, maka tindakan validasi pada kasus itu adalah ketika Ibu Santi menanyakan kembali kepada siswa apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan perasaan bersama Bu Santi, karena Bu Santi dan Bu Eni, ya karena Bu Eni tadi sudah merasa bersama. Nah, ketika anak-anak akhirnya mengakui bahwa perilaku mereka itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas, ya, dan Ibu Santi kembali melanjutkan apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki masalah itu dan menyatakan ada gagasan, maka kalimat-kalimat ini atau pernyataannya adalah pernyataan yang dikategorikan sebagai sebuah validasi terhadap kesalahan mereka. Nah, selanjutnya adalah restitusi. Maksud saya ketika mereka tadi mengatakan bahwa mereka bersedia melakukan perbaikan terhadap permasalahan itu ada validasi. Kemudian ketika mereka melanjutkan kembali ya untuk memperbaiki masalah itu, maka itu adalah restitusi. Nah, dan pada akhirnya ketika mereka mencoba melakukan tindakan semisal mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka apa gitu ya, apa mereka ada gagasan, maka itu sudah termasuk dalam resolusi. Restitusi ya, oh ya, restitusi itu menurut saya. Ya, super sekali. Terima kasih kepada Ibu Dewi Yuliana. Ya. Ada kasus kedua. Kasus kedua ini dia
restitusinya. Nah, mari kita dengarkan dulu yang dibacakan oleh Ibu Darmawati. Kasus kedua ini bagaimana? Ini sering terjadi. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Pada kasus kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena ruangan jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Sabrina, dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Iya, terima kasih kepada Ibu Dharma ya. Ini super sekali. Nah, itu kasus pertama berbeda dengan kasus kedua. Nah, saya minta tanggapan dulu untuk kasus kedua ini. Saya minta tanggapan Ibu Rumi dulu. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Pandangan kepada saya oleh Bu Dini. Nah, untuk kasus kedua ini, ketika Pak Lukman menanyakan apakah peraturan sekolah tentang seragam terutama warna sepatu itu sebenarnya sudah termasuk identifikasi masalah. Ya, itu sudah termasuk identifikasi masalah. Kemudian ketika Sabrina terlambat dan salah pula memakai sepatu, kemudian Pak Lukman menyuruh dia atau memerintahkan dia membuka sepatunya, itu sudah merupakan tindakan hukum yang dilakukan atau tindak sanksi lah ya. Kalau hukum saya rasa gimana ya, lebih bagus kalau kita gunakan kata sanksi. Kalau menurut saya sih, kalau saya mohon apanya perbaikannya, ya itu sudah merupakan tindakan sanksi yang dikasih oleh Pak Lukman. Nah, kemudian di sini Sabrina disuruh mengelilingi lapangan sekolah, ya, disuruh mengelilingi lapangan sekolah. Jadi itu si anak Sabrina itu sudah menjadi merupakan korban yang merupakan pihak yang dirugikan karena telah dihukum atau disanksi oleh Pak Lukman. Jadi yang merupakan korban, ya. Jadi hanya itu yang bisa saya kasih, ya, itu hanya itu saja yang bisa saya kasih komentarnya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Rumi. Ya. Nah, dari dua kasus yang berbeda tadi, ya. Kasus yang pertama itu sudah menerapkan langkah restitusi yang tepat, di mana ada identifikasi masalah, memvalidasi permasalahan yang ada, kemudian langkah yang terakhir yaitu merestitusinya. Sepakat itu ya Bu ya? Sepakat ya? Iya. Baik. Kemudian yang terakhir, materi yang terakhir adalah
kira-kira atau bahasa kampung saya itu namanya apa? Ribut gitu ya, ribut. Nah, kira-kira anak yang setelah kita restitusi tadi, apakah perlu kita memberikan penghargaan? Perlu ya. Nah, ada muncul pertanyaan. Penghargaan itu bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif. Penghargaan itu kalau dia bersifat positif, dia hanya bersifat sementara, ya kan? Kalau dia bersifat negatif, ya itu bisa jadi kepada contoh. Saya ambil contoh kasus kita buat ranking di emas. Itu penghargaan kan? Penghargaan, ya, penghargaan kepada yang telah bekerja, belajar dengan baik, gitu ya kan? Nah, tapi ada sisi positif dari kita memberi ranking itu kepada yang punya ranking itu hanya bersifat sementara, ya kan? Nah, sisi negatifnya kepada yang tidak memiliki ranking, yang tidak mendapatkan ranking di kelas tadi. Coba dia adanya yang memiliki ranking itu tak bisa orang ya udah belajar tingginya adalah karena gitu. Nah, itu sisi negatif, ya. Jadi penghargaan atau reward tadi itu perlu memang kita berikan, tapi tengok sikonnya gitulah istilahnya, ya kan. Nah, memang kebijakan pemerintah sekarang ini pemberian ranking pada kelas tersebut tidak lagi ada. Oke, next ya. Ya, rupanya penghargaan materi terakhirnya. Di sini judul materi saya adalah budaya positif. Hal yang pertama terkesan dari budaya positif ini muncul kata, saya langsung ke materi biar main cepat ya saya. Muncul kata disiplin. Kira-kira disiplin itu apa ya Bapak Ibu ya? Apa kira-kira ya? Disiplin itu taat peraturan, iya, sesuai prosedur, iya benar itu. Sekolah kita merupakan sekolah yang menerapkan disiplin yang sangat tinggi. Nah, dari disiplin-disiplin yang kita terapkan ini, kita mengharapkan muncullah nilai-nilai kebajikan. Muncullah nilai-nilai kebajikan tadi yang akan diyakini seorang siswa itu, yang memunculkan keyakinan dirinya, maka akan melahirkan budaya yang positif. Nah, kesana larinya. Karena kalau disiplin yang baik, kira-kira menurut Ibu Dharma apa ya kira-kira? Kurang belajar nih. Menurut saya disiplin itu sikap positif yang meliputi ketaatan terhadap norma yang berlaku di lingkungan sekitar. Ya, sikap yang positif itulah dia disiplin ya. Terima kasih atas jawabannya kawan-kawan semua. Kita lanjut slide berikutnya. Identikkan disiplin itu dengan hukuman. Ada yang tahu apa arti hukuman? Ayo, ya silakan Ibu Herlina, Ibu Evi, Yamin. Saya dalam aja. Seminggu saya kebetulan kita cuma satu. Ibu Herlina dulu. Dipersilakan Ibu. Menurut saya, hukuman itu adalah suatu tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahannya. Ya, terima kasih Bu Herlina. Menurut Ibu Herlina, hukuman itu adalah tindakan yang diberikan kepada seorang siswa atas kesalahannya. Ya, tadi Ibu Evi tunjukkan. Silakan Ibu Evi. Baik, menurut saya hukuman itu adalah cara yang ditimbulkan akibat tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan. Iya, terima kasih ya. Cara yang ditetapkan. Ya, silakan Ibu. Hukuman itu sebagai alat terhadap seseorang agar tidak mengulangi kembali kesalahannya. Terima kasih Bu Desi. Jadi hukuman. Terima kasih. Kalau menurut saya, refleksi itu konsekuensi itu adalah refleksi dari suatu tindakan. Terima kasih Bu Mas. Refleksi
konsekuensi dari sebuah tindakan yang positif gitu ya Bu ya. Iya, benar juga itu merupakan konsekuensi. Ada lagi kira-kira Bu? Iya, Ibu Irma dulu yang dekat. Konsekuensi adalah akibat, hasil, atau pengaruh dari sebuah perbuatan. Iya, benar sekali ya, nggak salah juga itu konsekuensi ya tindakan dari perbuatan. Ibu Elsie, silakan. Terima kasih. Menurut saya konsekuensi itu adalah hal yang mengalir secara alami dari pilihan, tindakan maupun keputusan. Super sekali ya. Iya. Dia memiliki segitiga, bentuk segitiga. Aduh, gimana ya saya Bapak tulis nggak ada. Udah. Oke, saya ajak Bapak Ibu untuk berbayang-bayang. Bapak Ibu tahu segitiga? Tahu. Iya. Punya sudut berapa? Tiga, ya benar. Namanya juga segitiga ya. Punya sudut tiga. Nah, di lantai dasar segitiga itu merupakan identifikasi permasalahan. Ya, menstabilkan identifikasi permasalahan yang ada. Apa kira-kira permasalahan siswa tersebut? Disitulah letak identifikasinya. Kemudian salah satu sisi segitiga itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita harus memvalidasi, benar nggak tindakanmu ini? Menurutmu benar nggak? Salah nggak? Nah gitu. Kira-kira datang terlambat, salah nggak menurutmu? Benar nggak menurutmu? Nah gitu. Buat alarm. Nah itu sudah merupakan restitusi. Sebenarnya ini restitusi ini sudah langkah yang terakhir dari restitusi tadi adalah menanyakan keyakinan. Masuklah kita pada konsep keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang merupakan kesepakatan kita antara murid dengan guru tadi ataupun kesepakatan kita di kelas ya, yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, nilai-nilai yang baik tadi, itulah dia keyakinan kelas. Kesepakatan, itulah intinya. Ya, kesepakatan antara kita dengan murid. Nah, istilahnya sekarang keyakinan. Yang ada dari siswa yang terlambat tadi, kira-kira bisa nggak siswa itu berubah? Apa yang membuat dia itu terlambat tadi? Itu diidentifikasi permasalahan itu. Yang ada dari siswa yang terlambat tadi, kira-kira bisa nggak siswa itu berubah? Apa yang membuat dia itu terlambat tadi? Itu diidentifikasi permasalahan itu. Manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup termasuk makan dan minum, ya kan? Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, perhatian termasuklah di situ. Ya kan? Kemudian kebebasan itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Kemudian kesenangan, manusia itu juga perlu happy, fun, perlu. Kemudian kekuasaan, manusia kadang perlu nama. Itu dia. Perlu dasar manusia itu ada 5. Ya. Berikutnya, ya. Sebagai seorang guru, kita punya 5 posisi kontrol kita. Ya, sebagai seorang guru kita punya 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu kita sebagai penghukum. Yang kedua, kita harus bisa membuat rasa bersalah kepada siswa. Yang ketiga, kita harus bisa menjadi seorang teman. Yang keempat, kita memantau siswa itu. Dan yang kelima, kita sebagai pemimpin. Kalau dalam istilah bahasa kampung saya sana, manajer katanya gitu, ya kan? Nah, jadi kita bisa memimpin siswa itu, artinya memimpin problemnya tadi itu, memimpin permasalahannya tadi ya. Kita bisa sebagai penghukum, kita bisa sebagai pembuat rasa bersalah,
kita bisa sebagai teman, kita bisa sebagai pemantau, dan kita bisa sebagai pemimpin untuk permasalahan yang ada. Oke ya. Menampilkan sebuah kasus. Ya, ada kasus pertama. Siapa tadi saya? Ibu ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Kemudian Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu Kepala Sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Asliani. Ya, jadi tadi dari kasus yang sudah dibacakan oleh Ibu Asliani itu nampak dia ada permasalahan sebuah siswa, ya kan? Ibu Dewi Yuliana dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu. Dari kasus siswa tadi, kita bisa melihat bahwa permasalahan yang ada itu ya pada permasalahan pertama kita bisa melihat identitas dari permasalahan itu apa gitu. Jadi ketika misalnya Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan mengatakan ayolah nak, tugasnya dikerjakan, nanti kita ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Nah itu ketika dia bilang ayolah tugasnya dikerjakan, maka itu disebut dengan identitas, begitu. Saya pikir begitu. Lalu kalau misalnya kita cari di situ yang apakah ada tindakan validasi, maka tindakan validasi pada kasus itu adalah ketika Ibu Santi menanyakan kembali kepada siswa apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan perasaan bersalah Bu Santi, karena Bu Santi Bu Eni ya, karena Bu Eni tadi sudah merasa bersalah. Nah, ketika anak-anak akhirnya mengakui bahwa perilaku mereka itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas, ya, dan Ibu Santi kembali melanjutkan apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki masalah itu dan menanyakan apa ada gagasan, maka kalimat-kalimat ini atau pernyataannya adalah pernyataan yang dikategorikan sebagai sebuah validasi terhadap kesalahan mereka gitu. Nah, selanjutnya adalah
Selanjutnya adalah restitusi. Maaf, maksud saya ketika mereka tadi mengatakan bahwa mereka bersedia melakukan perbaikan terhadap permasalahan, itu adalah validasi. Kemudian ketika mereka mau melanjutkan kembali ya untuk memperbaiki masalah itu, maka itu adalah restitusi. Nah, dan pada akhirnya ketika mereka mencoba melakukan tindakan semisal mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka apa gitu ya, apa mereka ada gagasan, maka itu sudah termasuk dalam resolusi seperti itu. Restitusi ya Bu? Oh iya, restitusi. Begitu menurut saya Bu. Iya, super sekali. Terima kasih kepada Ibu. Apa ya, sangat-sangat sebenarnya ini banyak yang kita lakukan pada kasus kedua seperti ini. Kasus pertama itu dia memang sudah lengkap langkah restitusinya. Nah, mari kita dengarkan dulu yang dibacakan oleh Ibu Darmawati. Ya, terima kasih. Pada kasus kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena ruangan jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Sabrina, dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak terdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Iya, terima kasih kepada Ibu Dharma ya. Iya, super sekali. Nah, itu kasus pertama berbeda dengan kasus kedua. Nah, saya minta tanggapan dulu untuk kasus kedua ini. Saya minta tanggapan Ibu Nurumi dulu. Silakan Ibu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Bu Eni. Nah, untuk kasus kedua ini, ketika Pak Lukman menanyakan apakah peraturan sekolah tentang seragam terutama warna sepatu itu sebenarnya sudah termasuk identifikasi masalah, ya, itu sudah termasuk identifikasi masalah. Kemudian ketika Sabrina terlambat dan salah pula memakai sepatu, kemudian Pak Lukman segera menyuruh dia atau memerintahkan dia membuka sepatunya, itu sudah merupakan tindakan hukum yang dilakukan atau tidak sanksi lah ya. Kalau hukum saya rasa gimana ya, lebih bagus kalau kita gunakan kata sanksi. Kalau menurut saya sih, kalau saya mohon apanya perbaikannya. Ya, itu sudah merupakan tindakan sanksi yang dikasih oleh Pak Lukman tadi. Nah, kemudian di sini Sabrina disuruh mengelilingi lapangan sekolah, ya, disuruh mengelilingi lapangan sekolah. Jadi itu si anak Sabrina itu sudah menjadi merupakan korban, yang merupakan pihak yang dirugikan karena telah dihukum.
dihukum atau diberi sanksi oleh Pak Bumang tadi. Jadi dia merupakan korban, ya. Jadi hanya itu yang bisa saya kasih, ya itu hanya bisa itu saja yang bisa saya kasih komentarnya. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Rumi. Ya. Nah, dari dua kasus yang berbeda tadi, ya, kasus yang pertama itu sudah menerapkan langkah restitusi yang tepat, di mana ada identifikasi permasalahan, memvalidasi permasalahan yang ada, kemudian langkah yang terakhir yaitu merestitusinya. Sepakat kita ya Bu ya? Sepakat ya? Iya, baik. Kemudian yang terakhir, materi yang terakhir adalah penghargaan. Kira-kira atau bahasa kampung saya itu namanya apa ya? Reward gitu ya, reward. Nah, kira-kira anak yang setelah kita restitusi tadi, apakah perlu kita memberikan penghargaan itu? Perlu ya. Penghargaan itu bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif. Penghargaan itu kalau dia bersifat positif, dia hanya bersifat sementara, ya kan? Kalau dia bersifat negatif, ya, itu bisa jadi kepada contoh. Saya ambil contoh kasus kita buat ranking di kelas. Itu penghargaan kan? Penghargaan, ya kan? Penghargaan kepada yang telah bekerja, belajar dengan baik, gitu ya kan? Nah, tapi ada sisi positif dari kita memberi ranking itu kepada yang punya ranking itu hanya bersifat sementara, ya kan? Nah, sisi negatifnya kepada yang tidak memiliki ranking, yang tidak mendapatkan ranking di kelas tadi. Cuma dia adanya yang milih ranking itu gak bisa lampaui, udah belajar ini aja, katanya gitu. Nah, itu sisi negatif, ya. Nah, jadi penghargaan atau reward tadi itu perlu memang kita berikan, tapi tengok-tengok sikonnya, gitulah jadinya, ya kan. Nah, memang kebijakan pemerintah sekarang ini pemberian ranking pada kelas itu pun tidak lagi ada, tidak lagi ada. Jadi terakhirnya, saya telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada atas kehadiran Bapak Ibu semua di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah rekan kami Ibu Meni Juliana melakukan aksi nyata budaya positif, kami jadi mengetahui akan apa-apa yang akan diterapkan di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas khususnya. Membangun budaya positif ini akan menumbuhkan karakter anak. Untuk itu diperlukan kerjasama antar warga sekolah untuk membangun, memajukan sekolah ini berorientasi untuk memajukan dunia pendidikan. Mulai dari kepala sekolah, guru, murid, orang tua murid, dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Diharapkan saling mendukung atau menjalankan aktivitas sekolah saling bekerja sama dengan baik untuk melaksanakan budaya positif di sekolah ini. Terima kasih. Contoh budaya positif yang diterapkan di sekolah. Sepulang sekolah, siswa membawa keranjang sampah lalu membuang sampah pada tempatnya. Ketika siswa datang pada pagi hari menyalam guru. Guru membuat keyakinan kelas. Baik anak-anak, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini merupakan sebuah budaya positif. Budaya positif ini perlu kita tegakkan di sekolah kita ini agar sekolah kita ini menjadi sekolah yang berbudaya yang positif. Oke, nah sekarang saya mau bagikan stiker ini. Coba dulu tulislah kira-kira apa yang hal-hal positif yang menurutmu. Ya, nah silakan dulu tulis. Ya, tulislah kira-kira apa yang menurutmu positif. Apalah kira-kira yang menurutmu bisa bernilai positif. Oke, ayo. Apa yang bernilai positif kira-kira?
Memakai atribut yang dalam kelas ketika ada guru berarti disiplin dan tanggung jawab ya kan? Tanggung jawab ya kan? Oke, berarti nilai-nilai positifnya nilai posnya ada tanggung jawab. Ini penyiram buku kan tanggung jawab. Oke, ya berarti dari sekian ide-ide kalian itu kita sudah dapat budaya-budaya positif dan kita sudah mendapatkan nilai-nilai kebajikan ini pesannya yaitu disiplin, menjaga kebersihan, tanggung jawab. Ya kan? Ya, Bu. Ya. Nah, jadi dari situ kita sudah bisa membuat keyakinan kelas. Seperti inilah keyakinan kelas. Ya. Oke. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa. Kemudian guru menyatukan semua pendapat siswa. Setelah kami melakukan pembuatan keyakinan kelas, kami jadi mengetahui akan segala apa yang diterapkan di lingkungan kelas. Tujuannya yaitu membangun budaya positif di lingkungan kami. Lingkungan sekolah pada umumnya yang nantinya berorientasi kemajuan sekolah kami, kemajuan dunia pendidikan. Demikian pemaparan singkat saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.